dia meminta tolong kepada Pak Toto si koki untuk menggantikannya berangkat ke Italia. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku bakalan ngebahas teori kembalinya Vincenzo. Kemarin di episode 18, Vincenzo yang sudah di dalam pesawat tiba-tiba kembali. Seperti yang kita tahu, Vincenzo harus kembali ke Italia untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Cassano yang sedang terancam dan hampir jatuh dari kekuasaannya. Apa sih yang membuat Vincenzo kembali dan tidak jadi berangkat ke Italia secara mendadak? Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan di skip video ini karena sepanjang apapun video aku pasti berisi informasi yang penting buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Check it out. Sejauh ini yang kita tahu, Vincenzo adalah mafia yang sangat pintar dan selalu menyelesaikan masalah dengan kecerdikannya. Setelah kejadian penyergapan oleh Interpol, di situ Interpol bilang kepada Vincenzo bahwa Paolo telah membongkar kejahatan dia di Italia. Kemungkinan dari situlah Vincenzo menjadi waspada dan memikirkan kemungkinan masalah yang akan terjadi. Ternyata benar, muncul masalah baru dari keluarga Cassano. Teorinya seperti ini. Secara mendadak, Luca tiba-tiba datang ke Korea dan Vincenzo sempat mencurigai ada apa, kenapa dia datang ke Korea secara tiba-tiba. Sepertinya dia berkhianat kepada Vincenzo. Seperti pada kejadian Choi Young-jun, Vincenzo sudah tahu kalau dia adalah anggota dari Badan Intelijen Interpol, tetapi dia memilih diam. Dan sepertinya Vincenzo juga sudah tahu kalau Luca ini berkhianat. Tetapi karena kedekatannya dengan Luca, Vincenzo memilih tetap tenang dan berusaha berpikiran positif kepada Luca. Dan dia ingin memastikan langsung keadaan sebenarnya di Italia. Oleh karena itu, Vincenzo hanya meminta waktu selama 2 minggu. Karena menurut dia, menyelesaikan masalah di Italia itu lebih mudah daripada dia menyelesaikan masalah di Korea. Aku sudah curiga di sini, kenapa dia bisa langsung menentukan hanya 2 minggu? Karena untuk masalah kasus penggulingan kekuasaan itu tidak mungkin hanya bisa diselesaikan selama 2 minggu. Jadi, sepertinya Vincenzo ini memang sudah tahu kalau Luca ini berkhianat. Meskipun mereka dekat, tetapi Luca ini kan hanya bawahan di keluarga Cassano. Jadi, mau tidak mau dia harus menuruti perintah atasannya. Pada saat di pesawat, yang membuat Vincenzo tersadar saat dia melihat buku tentang kedekatan dengan burung dan pulpen yang diberikan oleh Hong Chae-yong. Seperti yang kita tahu, burung merpati adalah burung yang melambangkan tentang kesetiaan. Jadi, Vincenzo memilih untuk setia kepada keluarga barunya. Dan saat itu dia mulai tersadar, jangan-jangan ini adalah salah satu rencana dari grup Bubble untuk menyingkirkan Vincenzo dari Korea. Dan dia mulai berpikir kalau takut terjadi apa-apa dengan orang-orang di Plaza Gemka. Jadi dia cepat-cepat kembali. Saat Hong Chae-yong bertanya kepada Vincenzo, bagaimana dengan masalah kamu di Italia? Vincenzo bilang dia punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Ada beberapa kemungkinan di sini. Bisa jadi dia meminta tolong kepada Ahn Ki-sok si asisten koki yang merupakan anggota Badan Intelijen Negara yang berada di Divisi Kejahatan Internasional untuk mencari tahu bagaimana keadaan keluarga Cassano di Italia. Untuk Badan Intelijen Negara itu mudah saja untuk mencari tahu hal seperti itu karena dia mempunyai jaringan ke seluruh negara. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi dia meminta tolong kepada Pak Toto si koki untuk menggantikannya berangkat ke Italia. Dari semua penghuni Plaza Gemka ini, hampir semua sudah menunjukkan sisi lainnya, kecuali si Pak Toto ini. Jadi, aku berteori kalau sepertinya Pak Toto ini adalah seorang mafia Italia yang melarikan diri ke Korea untuk bertobat. Jadi, selama ini dia hanya berpura-pura bodoh untuk melindungi identitasnya. Dan sepertinya lagi, Inzaghi ini adalah burung milik Pak Toto. Inzaghi ini bukanlah burung liar karena dia memiliki pita biru di kakinya. Hal menarik lainnya pada episode 18 kemarin, kenapa emas di ruangan rahasia itu menghilang.
Sepertinya Vincenzo juga sudah bekerja sama dengan para biksu dan si guru piano tersebut. Kenapa Vincenzo memutuskan untuk bekerja sama dengan para biksu tersebut? Karena sepertinya sudah semakin banyak orang tahu tentang keberadaan emas tersebut. Dan seperti yang kita tahu juga, di dalam ruangan tersebut bukan hanya ada emas, tetapi ada juga file-file rahasia yang disimpan di situ. Jadi, Vincenzo takut kalau hal itu akan membahayakan para penghuni Plaza Gemka. Jadi, kemungkinan emas itu sudah dipindahkan oleh para biksu sedikit demi sedikit ke tempat yang lebih aman. Akhir-akhir ini, seperti yang kita tahu, para biksu sering keluar dengan alasan mencari sedekah. Dan mungkin saat itulah mereka sedikit-sedikit memindahkan emas tersebut. Oke, itu dia tadi teori tentang kembalinya Vincenzo dan hilangnya emas di Plaza Gemka. Mudah-mudahan dapat membantu kalian. Kalau ada teori-teori lain menurut kalian, kalian bisa komen di bawah. Segitu aja dulu dari aku. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Kerom, kamsahamnida.